هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami memasukkan ke dalam materi, sejenak kita mengintrospeksi tentang Ramadan yang sudah kita lakukan. Berhubung hari ini kita sudah memasuki hari terakhir Ramadan atau hari-hari akhir Ramadan, maka sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi Ramadan kita. Maka pertanyaan yang perlu untuk kita jawab adalah, seberapa banyak Ramadan yang sudah kita lalui? Berapa Ramadan yang sudah pernah kita alami? Mungkin di antara kita ada yang sudah berusia 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 40 tahun atau lebih. Misalkan kita hitung, seseorang ideal atau maksimal usia baliknya adalah 15 tahun. Kemudian usianya sudah mencapai 40 tahun. Maka sudah berapa banyak Ramadan yang dia alami dalam kondisi balik mukallaf? 25 Ramadan. Berarti sudah 25 Ramadan atau 25 tahun yang sudah dia rasakan. Maka apabila kita permisalkan Ramadan ini adalah sebuah masa studi, maka orang yang sudah mengalami 25 Ramadan, dia sudah S3, dia sudah doktor, dia sudah senior, sudah berpengalaman dalam menjalani ibadah Ramadan. Apalagi orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Barangkali dia adalah profesor atau guru besar dalam hal Ramadan. Akan tetapi, dari sekian banyak Ramadan yang kita alami, seberapa besar dampak dari Ramadan itu? Atau kita bandingkan Ramadan kita dengan Ramadan Rasulullah. Kita yang sudah belasan kali, puluhan kali mengalami Ramadan, sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya 8 kali Ramadan. Begitu juga Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Barangkali mereka Ramadannya lebih sedikit dari Ramadan kita. Akan tetapi, jangan sekali-kali kita membandingkan Ramadan kita dengan Ramadan para sahabat. Apalagi Ramadannya Rasulullah. Karena Rasul dengan 8 Ramadan lebih berkualitas, beribu-ribu kali lipat daripada Ramadan kita. Karena bukan seberapa banyak, bukan tentang angka atau bukan tentang kuantitas, akan tetapi Ramadan itu tentang kualitas, bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan. Dan itu bisa kita lihat dari asar atau dampak Ramadan itu setelah kita menghabiskan Ramadan. Bisa kita lihat bagaimana suluk kita, bagaimana adab kita, dan bagaimana perkembangan kita setelah kita selesai dari Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kami tidak mengkhawatirkan tentang Ramadan itu sendiri. Karena Ramadan sudah pasti membawa atmosfer baik, sudah pasti membawa atmosfer ibadah. Bisa kita lihat, orang yang tadinya terbiasa berbuat maksiat, maka dia akan merasa tabu, dia akan merasa sungkan untuk melakukan maksiat di siang hari. Orang yang terbiasa berkata kotor akan menunda kata-kata itu bahkan sampai malam. Atau kita tidak pernah melihat fenomena di mana orang yang katanya tidak bisa berhenti merokok, mereka bisa melakukan itu selama Ramadan di siang hari. Mereka yang mengatakan tidak bisa setelah makan tidak merokok, tidak bisa berlalu beberapa jam tanpa rokok,
Alhasil, di bulan Ramadan mereka bisa melakukan. Kenapa? Karena Ramadan itu sendiri sudah membawa atmosfer kebaikan. Maka kita tidak mengkhawatirkan tentang Ramadan, yang kita khawatirkan adalah 11 bulan selain Ramadan. Karena Ramadan itu sendiri sudah membawa kebaikan. Seandainya Ramadan itu selama setahun penuh, seandainya Ramadan itu 12 bulan semuanya Ramadan, akan tetapi sayangnya Ramadan itu hanya satu kali dalam setahun. Bahkan para mufassir mengatakan, mereka menafsirkan ayat ayyaman ma'dudat. Ibnu Ashur mengatakan bahwa kata ayyaman ma'dudat, kata ma'dudat, ini adalah kinayah dari qillah, kinayah dari kata sedikit, yang menunjukkan bahwa Ramadan itu sedikit. Ya. Ramadan itu adalah waktu yang terbatas, yang tidak banyak, namun kita dituntut untuk bisa memaksimalkan Ramadan. Oleh karena itu, memaksimalkan Ramadan itu perlu dengan beberapa upaya yang akan kami sebutkan satu persatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat pertama untuk beristiqomah setelah kita Ramadan. Kiat pertama untuk beristiqomah setelah Ramadan adalah al-isti'anatu billah. Kita meminta tolong, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam amal taat. Maka kita introspeksi diri. Di antara doa-doa yang kita lantunkan setiap kita selesai sholat, atau dalam sehari, atau bahkan dalam seminggu atau sebulan, berapa banyak doa yang kita tujukan untuk minta tolong kepada Allah agar dipermudah amal ketaatan kita. Kenapa? Karena seandainya ketaatan itu dilihat dari fisik, maka orang yang rajin nge-gym adalah orang yang ibadahnya paling bagus. Seandainya kualitas taat itu dilihat dari kekuatan fisik, maka orang yang sering olahraga atau bahkan atlet adalah orang yang ibadahnya paling bagus. Seandainya ibadah dan ketaatan kualitasnya ditentukan oleh ilmu, maka orang yang memiliki ilmu lebih banyak, ibadahnya akan lebih bagus, atau ibadahnya akan lebih khusyuk. Atau bahkan orang yang bergelar doktor, profesor, mereka adalah orang yang ibadahnya lebih baik dari orang awam. Namun kenyataannya tidak. Banyak orang yang ilmunya lebih banyak, tapi amalnya dikalahkan jauh dari orang-orang yang tidak terbiasa ceramah, bukan alumni pesantren, atau bahkan ilmu agamanya tidak lebih banyak dari orang itu. Jadi menunjukkan apa? Bahwa ketaatan bukan ditentukan oleh seberapa kuat fisiknya, bukan tentang oleh seberapa banyak ilmunya, tapi tentang bagaimana Allah menolong. Maka jangan pernah kita melewatkan suatu amal ibadah tanpa minta pertolongan Allah, tanpa menghadirkan Allah untuk menolong kita. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan Rasulullah untuk kita meminta tolong kepada Allah dalam beramal taat adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan Rasulullah agar kita diberikan kemampuan untuk beramal taat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang kedua, agar kita bisa istiqomah setelah Ramadan adalah mujahadah. Melazimi mujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bermujahadah kepadaku, pada kami, maka kami akan tunjukkan jalan kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari mujahadah? Mujahadah tidak bisa sesimpel kita terjemahkan artinya sungguh-sungguh. Mujahadah tidak bisa kita artikan atau sesimpel artinya adalah sungguh-sungguh. Karena mujahadah ini memiliki makna yang lebih dalam.
Mujahadah, kata guru-guru kami, apabila kita aplikasikan mujahadah ke dalam aktivitas lari, orang yang berlari sampai dia lelah, kemudian istirahat, ini belum dikatakan mujahadah. Kalau sungguh-sungguh, sudah. Orang itu sudah sungguh-sungguh, tapi belum mujahadah. Karena lagi-lagi mujahadah tidak sesimpel artinya adalah sungguh-sungguh. Kata guru kami adalah, apabila mujahadah itu diaplikasikan ke dalam aktivitas lari, mujahadah adalah orang yang berlari sampai dia pingsan. Bukan hanya lelah, tapi sampai dia pingsan, ketika dia bangun, dia lanjutkan larinya. Itu baru dikatakan mujahadah. Maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mujahadah adalah untuk kita mengoptimalkan semua potensi diri untuk beramal taat. Itu baru dikatakan mujahadah. Bahkan suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh putranya, "Wahai ayahku, kapan seorang muslim dia boleh beristirahat dari amal taat?" Karena kalau kita lihat setiap waktu seorang muslim itu ada amal taat. Dari dia bangun tidur ada amalnya. Dari dia habis sholat subuh. Bahkan sebelum subuh ada rentetan amal yang sangat banyak. Setelah subuh ada amalnya. Kemudian masuk waktu duha. Waktu syuruk waktu duha. Kemudian siang hari. Dan berlalu sampai dia sebelum tidur sekalipun ada amal-amal. Seluruh waktu kaum muslimin itu ada amal. Lalu di mana space atau di mana waktu kosong seorang muslim dia bisa beristirahat dari amal? Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza wada'a qadamahu fil jannah." Apabila seorang muslim sudah menapakkan kakinya di surga, itulah waktu istirahatnya. Kalau dia belum menapakkan kakinya di surga, artinya dia masih hidup, maka dia akan selalu ada list-list amal yang menunggu. Bahkan sekalipun dia sakit. Maka ini menunjukkan bahwa menjadi muslim yang produktif, menjadi muslim yang sebenarnya itu adalah beramal sepanjang waktu. Mengoptimalkan waktu, tenaga, pikiran semuanya untuk beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang ketiga adalah musahabatu shahibil istiqamah. Melazimi atau berteman dengan orang yang memiliki amal istiqomah. Ini sangat penting. Dikisahkan bahwa Ja'far bin Muhammad, apabila beliau mengalami futur, apabila beliau mengalami malas dari amal taat, apabila beliau malas, beliau pergi kepada Muhammad bin Wasi' untuk melihat wajahnya, sehingga beliau kembali istiqomah, dan semangat itu akan beliau pakai, beliau bawa selama 1 minggu. Ini adalah satu faedah berteman dengan orang soleh. Melihat wajahnya saja bisa melahirkan semangat, bisa melahirkan giroh untuk beribadah. Maka apalagi kalau kita berteman 24 jam, berteman dalam keseharian dengan orang-orang soleh. Maka itulah kenapa orang di bulan Ramadan lebih produktif, lebih banyak ibadahnya daripada selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena di hari itu, karena di bulan itu, kaum muslimin beramai-ramai. Mereka berbarengan, beramal taat bersama-sama. Berpuasa bersama-sama. Sholat tarawih bersama-sama. Itu yang menjadikan kita bisa lebih mudah beribadah di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi 3 kiat yang bisa kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan kita setelah kita selesai dari bulan Ramadan. Kemudian terakhir yang kami sampaikan, untuk kita melihat bagaimana keistiqomahan, bagaimana kualitas dari Ramadan yang kita kerjakan. Bisa kita lihat hasilnya setelah Ramadan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wa Dawa menjelaskan, innal hasanat yatawalladunal hasanat. Sesungguhnya kebaikan
itu akan melahirkan kebaikan. Maka tanda Ramadan kita itu baik, berkualitas, adalah kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan maunahnya, memberikan pertolongannya untuk kita senantiasa istiqomah di bulan Ramadan dan setelah sehabisnya bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah menemukan kita, memperjumpakan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya dan diberikan kemudahan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.